Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat catatan Sali, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sudah dijawab nih oleh Kak Awal. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam kebahagiaan. Amin. Oke, sebelumnya perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Mira Anjumi, dipanggil Mia. Dan Halo, perkenalkan nama saya Nur Awalia, biasa dipanggil Nur atau Awal. halo sahabat catatan Sali. Kali ini kita akan memberikan suatu pembahasan yang menarik dan sangat diperlukan terutama untuk kita semua yang berada di zaman milenial nih. Kira-kira sebelum kita bahas zaman milenial, sahabat catatan Sali ada yang tahu nggak zaman milenial itu apa? Wah, kira-kira apa tuh ya kak ya? Apa Kak? Kamu tahu nggak? Oke, aku jelasin ya. Sahabat semua, zaman milenial itu adalah zaman di mana teknologi itu sudah berkembang dengan pesat. Sehingga dengan adanya teknologi itu tentu itu tidak akan mengundang hal-hal positif aja, tapi juga akan ada hal-hal yang negatif. Salah satu budaya-budaya negatif itu sangat berbahaya karena apa? Karena bisa mempengaruhi pola pikir serta tindakan dan perilaku kita. Yang artinya itu bisa membuat kita itu kalau terbawa arus negatif bisa membuat kita sampai melupakan akhlak dan juga adab. Terutama akhlak dan juga adab yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, pada pembahasan kali ini Kak, makanya kita akan membahas suatu tema yang insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua nih, yaitu tentang adab memilih sahabat. Ya betul banget ya kak ya. Iya. Kali ini kita pengen bahasnya itu tentang adab memilih sahabat itu dari kitab karangan siapa kak? Dari kitab Al-Hikam. Nah, pengarangnya ini adalah seorang sufi yang sangat masyhur. Beliau adalah Al-Arif Billah Asy-Syekhul Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga kita semua mendapatkan cahaya-cahaya cucuran rahmat yang juga telah Allah limpahkan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Nah, kitabnya itu kayak gimana sih kak? Ini nih Kak. Nah, betul banget. Ini kitabnya ya, namanya Kitab Al-Hikam. Ini adalah ada syarahnya juga. Nah, kali ini Betul. kita akan bahas tentang adab dalam memilih sahabat kan. Nah, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari ini dalam kitab ini mengatakan dalam salah satu skrip teksnya itu begini. La tashab man yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Rubbama kunta musi'an fa araka ihsana minka suhbatuka man huwa aswa'u halan minka. Wah, kira-kira artinya apa tuh kak? Artinya apa Kak? Nah, jadi artinya begini. La tashab, artinya janganlah kalian semua bersahabat. Jangan bersahabat dengan siapa? La tashab man yunhiduka haluhu, kepada orang-orang yang halnya, keadaannya, perilakunya, tingkah lakunya itu tidak menambah semangat kita dalam beribadah kepada Allah. Wah, berarti kita harus benar-benar memilih sahabat Ya, ya. betul banget. Lalu Syekh Ibnu Athaillah itu melanjutkan, kata beliau begini, wala yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Kita juga tidak boleh bersahabat dengan siapa? Dengan orang yang ucapannya, makalah-makalahnya itu tidak mendapatkan rahmat dari Allah sehingga tidak membangkitkan semangat kita kepada Allah, tidak mengingatkan kita kepada Allah. Ucapan mereka itu sia-sia. Karena apa? Rubbama kunta musi'an fa arakal ihsana minka. Bisa jadi kita telah menganggap diri kita itu baik, Kak. Oh, padahal sebenarnya kita nggak Padahal baik ya. sebenarnya enggak. Padahal kita menganggap diri kita baik itu karena kita bergaulnya atau bertemannya itu dengan orang yang akhlaknya itu lebih buruk dari kita. Oh, harusnya benar-benar kita harus sadar ya kalau kita tuh belum baik sebenarnya di situ. Nah, iya betul banget. Karena biar kita semakin terpacu dalam hal ibadah, dalam hal ilmu, maka kita juga harus bergaulnya dengan orang-orang yang memiliki semangat yang tinggi tentang ilmu dan juga ibadah. Kayak gitu. Nah, dalam ucapan makalah Syekh Ibnu Athaillah tadi dipilih dan diangkat sebagai suatu pacuan bagi kita. Bagaimana caranya kita memilih sahabat ataupun teman? Begitu. Ada berapa poin kah kali ini kita akan bahasnya? Kali ini kita akan bahas 3 poin nih teman-teman. Yang pertama itu cerdas, dan yang kedua itu adalah memiliki akhlak yang mulia, dan yang ketiga itu memiliki sahabat soleh dan soleha. Wah, keren banget ya. Nah, kriteria pertama yaitu cerdas. Cerdas pada umumnya orang yang selalu menerapkan atau mengamalkan ilmunya Kak.
Dan tetapi kebanyakan orang di sana berasumsi bahwa cerdas itu yang selalu dapat ranking 1, IPK besar, terus lulusan dengan lulusan terbaik atau disebut komlutka. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti." Orang cerdas di sini yaitu maksudnya itu orang yang selalu mengintrospeksi diri dan prepare untuk bekal akhirat nanti, Kak. Masya Allah, untuk amal-amal akhirat ya, Kak? Betul. Contohnya gimana sih, Kak, amal akhirat? Nah, contohnya itu seperti melakukan kebaikan sesama manusia, sedekah, terus puasa, sholat, dan amal-amal yang baik lainnya. Dan cerdas di sini yang dimaksud mengintrospeksi dirinya itu mereka selalu mengintrospeksi dirinya sendiri, apa yang masih kurang di dalam dirinya, Kak, bukan selalu menilai orang lain di luar sana. Masya Allah. Padahal itu nggak boleh ya, kita Ya, harusnya betul. harus mengintrospeksi diri kita sendiri bagaimana kita masih melakukan kesalahan atau tidak. Oke, sahabat catatan Salik, ternyata betapa cerdasnya Rasulullah. Karena Rasulullah itu menggolongkan ternyata orang cerdas itu bukan hanya sekedar tentang ilmu dunia loh. Betul. Cerdas yang lebih penting itu adalah mereka yang tadi pertama apa, Kak? Mengintrospeksi diri. Dan yang kedua, melakukan amal soleh. Dan dia melakukan prepare ya, persiapan. Betul. Nah, mereka kenapa dikatakan cerdas? Karena mereka itu pola pikirnya itu sangat panjang. Buktinya mereka itu nggak hanya sibuk dengan hal-hal yang bersifat fana seperti di dunia ini, tetapi mereka sibuknya adalah untuk sesuatu hal yang lebih jangka panjang, yang lebih kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Selain itu juga dia selalu mengkoreksi dirinya sendiri ya, Kak, ya? Iya, dan ada juga, Kak, cerdas secara emosional. Nah, dia itu selalu menyesuaikan diri. Udah prepare nih, misalkan dia mau ngaji hari Sabtu atau Minggu nih, tapi mereka tuh udah selalu mempersiapkan bukunya, peralatannya, bajunya, tasnya, berangkat jam berapa, bahkan kendaraannya pun di-prepare, Kak. Jadi di saat berangkat ngaji nih, udah waktunya berangkat ngaji, mereka udah siap semuanya dan siap menerima ilmu yang ustadz atau guru yang akan memberikan ilmu tersebut, Kak. Masya Allah, berarti untuk mencari teman yang cerdas dalam hal akhirat itu penting banget ya, Kak, ya? Sangat penting dong. Karena sulit ya, Kak, dicarinya ya. Karena kalau udah kita ketemukan, kita harus pegang erat tangannya, supaya kita nggak berpisah, gitu ya, Kak, ya? Iya, betul. Ternyata mereka bukan hanya cerdas, tapi mereka juga sangat berkualitas. Buktinya mereka itu tidak pernah sibuk dengan aib orang lain atau kesalahan orang lain, tapi dia itu selalu mencari kekurangan dirinya sendiri sehingga bisa diperbaiki dan diperbaiki, sehingga hidupnya semakin lama akan semakin baik, seperti itu ya, kayak akan semakin berkualitas. Nah, yang kedua itu adalah kalau kita ingin mencari sahabat atau mencari teman dekat, yang kedua kriterianya adalah dia harus memiliki akhlak yang mulia. Kenapa sih akhlak mulia itu diperlukan? Nah, jadi begini sahabat. Jadi ternyata kita itu sehari-hari bergaul dengan sesama, bergaul dengan teman, dengan keluarga, dengan guru, dengan siapapun itu, kita bergaul dengan mereka itu dengan menggunakan akhlak. Bukan dengan harta kita, bukan juga dengan kedudukan kita, tapi kita bergaul dengan mereka, berinteraksi mereka itu dengan akhlak dan juga perilaku kita, terutama adab dan sopan santun. Itu salah satu hal penting sehingga kita harus mencari sahabat yang memiliki akhlak mulia. Selain itu ya, Kak, tahu nggak bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya itu seperti ini. Perumpamaan seseorang yang memiliki teman yang baik dan teman yang buruk, atau mereka yang bergaul dengan orang baik dan bergaul dengan orang buruk, itu diumpamakan seperti orang yang bergaul dengan pedagang minyak wangi dan orang yang bergaul dengan penempa besi. Nah, memang apakah hubungan antara teman yang baik dan buruk dengan pedagang minyak wangi dan penempa besi? Itu sangat berhubungan. Rasulullah itu kan cerdas, jadi beliau itu mengumpamakan sesuatu yang logis juga. Nah, sekarang gini, orang yang bergaul dengan orang yang baik, yang akhlak yang mulia, itu dia seperti bergaul dengan seorang pedagang minyak wangi. Nah, meskipun dia tidak membeli minyak wangi,
atau tidak mendapatkan minyak wangi, setidaknya dia akan mendapatkan wangi yang harum dari sahabatnya itu. Oh, cipratan Kayak wanginya gitu. ya. Seperti itu. Nah, contohnya gini aja. Kalau kita bergaul dengan orang yang senang dengan ilmu, senang dengan majelis, senang dengan Al-Quran, senang dengan segala macam hal-hal yang positif, otomatis dengan orang lain kita akan dinilai sebagai orang yang baik. Karena kita bergaulnya dengan orang yang baik juga. Nah, selanjutnya itu adalah orang yang bergaul dengan penempa besi itu diumpamakan seperti bergaul dengan orang yang buruk. Sahabat tahu gak kenapa seperti itu? Nah, jawabannya adalah karena seorang penempa besi itu, kalau kita bergaul dengan orang yang seorang penempa besi, maka ada dua kemungkinan. Kalau tidak tubuh kita terbakar oleh apinya, kemungkinan yang kedua adalah kita akan tercium bau asapnya, atau asap yang busuk itu akan menimpa kita, sehingga kita akan tertular bau busuk dari asap tersebut. Oh, jadi kena dampak dari timpa Nah, besinya betul itu sekali. ya, Kak? Ya. Contohnya kayak gini aja, kayak misalkan ya, kita bergaul dengan pemabuk. Meskipun kita nggak minum khamar atau kita nggak mabuk, tapi kita sangat dekat dan akrab dengan pemabuk itu, otomatis orang lain akan berpikir bahwa kita juga pemabuk. Oh, jadi ngiranya kita ikut pemabuk juga ya, padahal kita cuma teman biasa ya. Betul banget, karena bisa jadi tuh semakin kita lama dengan orang pemabuk, semakin kita akan terbawa oleh dia. Kayak begitu. Kenapa sih diumpamakan itu seperti itu? Nah, selain itu ya, ada Syekh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'alim itu pernah berkata, beliau bersyair, dalam syairnya beliau berkata seperti ini, Anil mar'i la tas'al was'al qarinuhu. Tentang seseorang, jangan engkau tanyakan siapa dia. Nah, kenapa demikian? Karena sesungguhnya itu fakullu qarin bil maqarini tadi. Artinya adalah sesungguhnya kalau kita pengen tahu nih siapa diri kita sebenarnya, maka lihatlah siapa teman duduk kita, siapa sahabat kita. Itu yang dimaksud dengan Imam Az-Zarnuji. Tapi kenapa sih Kak harus cerminannya itu teman kita? Kenapa enggak yang lain? Nah, betul banget. Kenapa nggak yang lain? Nah, ini pertanyaan bagus. Karena apa, teman-teman? Yang disebut dengan teman dan sahabat itu adalah orang yang senantiasa dekat dengan kita. Otomatis kita akan selalu melihat akhlak dia, melihat perbuatan dia, melihat kata-kata dia. Nah, biasanya kita akan meniru siapa? Meniru orang yang sering bersama kita, meniru akhlak seseorang yang sering bersama kita, meniru ucapan-ucapan mereka, makalah-makalah mereka, meniru sikap mereka dan juga akhlak mereka. Oleh karena itu, kita itu penting banget buat mencari seorang teman yang memiliki akhlak yang mulia. Seperti itu. Berarti saling berkaitan ya, Nah, antara betul. cari teman yang baik dan akhlak mulia. Ya. Dan sahabat tahu gak seperti apa sih contohnya akhlak mulia itu? Kira-kira Kak Niara tuh bisa jelasin nggak? Contoh-contohnya aja deh. Contoh akhlak mulia itu seperti apa? Akhlak mulia itu yang suka berbagi, bukan sih, Kak? Nah, betul. Terus dia ramah sama kita, Nah, iya seperti saling itu. menolong. Betul banget. Nah, ternyata akhlak yang mulia itu, inner beauty-nya itu akan terpancar dari raut wajah, meskipun orang itu biasa aja kelihatannya. Tetapi akhlak mulia itu menjadikan seseorang itu lebih menarik. Orang yang berakhlak mulia, dia akan lebih sabar dalam menghadapi ujian. Dia akan selalu ridho dengan segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia akan selalu bersyukur ketika dia mendapatkan nikmat. Masya Nah, Allah. betapa indahnya ya kan kalau Iya. kita punya teman yang selalu memotivasi kita untuk senantiasa menjadi hamba yang soleh, jadi hamba yang berakhlak yang baik dengan sesama. Karena kan kita juga selain hablum minallah, kita juga hablum minannas. Jadi harus balance ya Kak, Nah, ibarat betul banget. fungsinya. Jangan sampai kita itu hanya memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat, kayak misalkan kita fokus belajar aja nih, tapi kita tidak menerapkan akhlak yang mulia, sehingga orang sekitar kita tidak akan merasakan manfaat dari ilmu yang telah kita pelajari, seperti itu. Nah, salah satu caranya adalah dengan memberikan manfaat kepada sesama teman, dengan sesama keluarga, dengan sesama manusia, dengan bergaul dengan mereka dengan akhlak yang mulia atau akhlak yang baik, seperti itu. Jadi paham ya sekarang akhlak mulia itu seperti apa? Betul banget, karena kan itu juga salah satu utama Rasulullah. Rasul itu kan pernah berkata bahwa beliau itu diutus ke alam semesta ini semata-mata selain untuk menjadi rahmatan lil alamin, beliau juga diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena kuncinya di akhlak. Kalau seorang akhlaknya sudah baik, maka hatinya baik,
otomatis lingkungannya juga akan baik seperti itu. Berarti cerminan banget nih ya Kak, sahabat yang baik itu harus punya akhlak yang mulia. Betul, selain kita memilih sahabat yang akhlaknya mulia, kita juga harus memiliki akhlak mulia. Karena biasanya sahabat itu akan cocok dengan sesama. Jadi kayak misalkan kita memiliki akhlak yang mulia, otomatis kita akan suka aja dengan teman yang memiliki akhlak mulia juga, seperti itu. Gak mungkin kita suka dengan teman yang pembohong, pengkhianat atau apapun itu. Saling berinteraksi berarti ya. Nah, yang ketiga itu Kak, memiliki teman yang soleh dan soleha. Kenapa sih Kak kita itu harus memiliki teman yang soleh dan soleha? Karena memiliki teman yang soleh dan soleha merupakan perintah Allah, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 69 Kak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Artinya itu, orang barang siapa yang menaati Allah, maka ia akan bersama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para orang-orang soleh. Dan mereka itu termasuk sebaik-baiknya teman. Masya Allah, berarti selama ini kita membaca Al-Fatihah selama sebanyak 17 kali ya, kayak dalam sehari ada kata-kata seperti ini di surat Al-Fatihah itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang artinya tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat ya kayak. Nah, ternyata siapa sih mereka yang diberikan nikmat itu? Ternyata sudah dijelaskan dan tadi kita kasih tahu bahwa mereka itu orang-orang yang mendapatkan nikmat adalah pertama para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para orang-orang soleh. Nah, para orang-orang soleh. Nah, gimana nih caranya supaya kita itu satu gerbong dengan para nabi? Kan sekarang nabi sudah tidak ada ya kayak. Terakhir itu Nabi Muhammad SAW. Nah, salah satu jalan tercepatnya adalah kita berkumpul dan juga bersahabat, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Benar kan? Betul. Dan dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa menaati Allah itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Jadi kayak gitu. Jadi dengan mencari teman yang soleh dan soleha itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah ya kayak. Selain itu mereka juga dapat memberikan syafaat kepada kita di yaumil akhirat nanti. Karena kan di akhirat nanti kan kita akan digabungkan atau digolongkan dan dibersamakan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, dan bahkan juga orang yang kita cintai, kita sayangi, dan selalu bersama dengan kita di dunia. Masya Allah. Jadi dengan berkumpul dengan orang-orang soleh itu manfaatnya banyak banget ya kak ya? Iya betul. Maka dari itu kita harus benar-benar nih pilih teman yang benar-benar dapat membawa kita ke akhirat nanti. Masya Allah. Selain itu, sahabat catatan salik perlu diketahui bahwa teman yang soleh dan soleha itu salah satu cirinya adalah ketika kita berbuat baik dengan mereka atau ketika kita menyayangi mereka, mereka akan tambah berbuat baik kepada kita. Ketika kita menyayangi mereka, mereka akan tambah sayang kepada kita. Begitupun sebaliknya ya kayak. Kalau kita melakukan kesalahan atau dosa atau kita tergelincir nih dalam kemaksiatan, mereka dengan penuh kasih sayang dan kelembutan akan datang kepada kita, memberi nasihat kepada kita agar kita kembali kepada akhlak yang baik, kepada jalan yang baik, kembali lagi kepada jalur ilmu, kembali lagi kepada ibadah dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita punya penegur di dunia ini ya Kak, betul banget. Orang-orang yang soleh ya. Karena kita nggak bisa berjalan sendiri, itu sulit loh Kak. Iya. Godaannya itu banyak. Karena kalau jangankan dalam hal ketaatan ya, dalam hal maksiat aja kita kalau sendiri nggak seru. Iya betul. Senengnya yang rame-rame ya. Nah betul. Nah, justru makanya di situ kita harus balik nih. Yang kebaikan kita harus bersama-sama. Nah betul banget. Semakin kita berukhuwah Islamiyah, semakin banyak sahabat kita, maka kita akan semakin kuat. Benar gak sih Kak? Betul dong. Karena ada pepatahnya kayak gimana bunyinya? Bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Runtuh ya. Betul banget ya. Jadi kita harus mencari sebanyak-banyaknya teman yang soleh dan soleha, karena mereka itu dapat memberikan kita syafaat ya kayak bisa menolong kita nih nanti di akhirat. Biasanya tuh kalau kita
teman dengan orang-orang soleh, biasanya mereka itu orang-orang yang tulus loh Kak. Gak harus menerima imbalan dulu ya, berarti. Betul, kebanyakan kan pertemanan di dunia ini kan didasari atas hal-hal dunia ya, yang bersifat material. Nah kalau kita bergabung, berkumpul, bersahabat dengan soleh dan soleha, itu kita betul-betul berteman hanya karena ikatan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu. Jadi kita akan menjadi teman-teman yang tulus dan juga setia, tidak ada embel-embel, tidak ada pamrih, gitu Kak. Jadi beda ya Kak antara kita berteman dengan orang yang soleh sama orang yang biasa saja ya. Soalnya kalau kebanyakan tuh sekarang itu kita kalau berteman tuh harus ada feedbacknya Kak. Kan kita nggak semuanya harus bisa ngasih feedback balik lagi kan ke mereka ya. Jadi harus penting banget nih kita dapetin temen-temen yang soleh. Betul banget. Teman soleh dan soleha itu, nah apa tadi kata Ibnu Athaillah Sekandari, beliau mengatakan biasanya orang yang soleh atau soleha, perilakunya, tingkah lakunya, ucapan-ucapannya, makalah-makalahnya itu akan menambah semangat kita loh dalam beribadah. Ketika melihat dia itu rajin dalam hal ibadah, maka kita akan terpacu juga agar kita rajin dalam beribadah. Nah, selain itu, ketika mereka memberikan nasihat ataupun ucapan-ucapan mereka, itu akan menambah kita dekat dengan Allah. Kita akan semakin rindu kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin ridho dengan apapun ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita. Kayak gitu loh Pak, teman soleh. Jadi semakin cepat melajunya ya Kak menuju akhirat bersama. Karena kan kita harus betul-betul mencari teman yang bisa menggelorakan semangat kita dalam beribadah, dalam ketaatan seperti itu. Sulit loh Pak cari teman yang soleh dan soleha itu. Iya ya, semoga kamu teman solehku ya. Amin ya robbal alamin. Meskipun kita belum tergolong orang yang soleh, setidaknya kita harus mencintai dan berteman, bersahabat, berkawan dengan orang-orang soleh. Karena kita ingin satu surga dong ya Kak ya. Iya dong, terutama dengan para sama-sama. nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Semoga kita dianugerahi teman-teman yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin.